Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait pengelolaan pendidikan berbasis data. Bisa di next. Kami anggota dari kelompok 7 terdapat 4 orang. Yang pertama ada Diva Aulia dengan NIM 037. Yang kedua ada saya sendiri, Lili Dwi Galuh dengan NIM 062. Yang ketiga ada Nindita Agitaliza dengan NIM 069. Dan yang terakhir ada Ahda Sabila dengan NIM 073. Bisa di next. Nah, di sini terdapat 11 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian pengelolaan pendidikan berbasis data. Yang kedua, tujuan dan manfaat pengelolaan pendidikan berbasis data. Yang ketiga, visi pendidikan Indonesia. Yang keempat, tantangan pendidikan saat ini. Yang kelima, kriteria transformasi pendidikan dan peran perencanaan berbasis data. Yang keenam, langkah utama perencanaan berbasis data. Yang ketujuh, pengenalan rapor pendidikan. Yang kedelapan, data pada rapor pendidikan. Yang ke-9, kerangka perencanaan pada rapor pendidikan. Yang ke-10, keuntungan dari adanya platform rapor pendidikan. Dan yang terakhir, tahapan perencanaan berbasis data. Mohon maaf ya, untuk yang poin ke-10 itu penulisannya rada itu. Bisa di next. Oke, yang pertama pengelolaan pendidikan berbasis data. Nah, pengelolaan sendiri itu merupakan bagian dari keilmuan manajemen yang mana mengacu pada proses mengupayakan atau menangani sesuatu agar dapat mencapai tujuan tertentu. Nah, perencanaan berbasis data ini sendiri merupakan sebuah cara pemanfaatan data di platform rapor pendidikan yang memiliki tujuan dalam mencapai sebuah peningkatan dan perbaikan kualitas yang saling berkesinambungan satu sama lain. Nah, pengelolaan ini itu diawali dari pengelola kebijakan untuk mempelajari data hasil evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, yang mana hasil nanti itu dianalisis dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Bisa di next. Nah, yang kedua, tujuan dan manfaat pendidikan berbasis data. Nah, pada dasarnya perencanaan berbasis data ini disesuaikan dengan kebutuhan pada sebuah dinas atau satuan pendidikan berdasarkan hasil identifikasi masalah yang bersumber dari data di platform rapor pendidikan. Yang selanjutnya itu memberikan dorongan pada dinas pendidikan dan satuan pendidikan agar membuat sebuah perbaikan dengan menyusun kegiatan peningkatan capaian yang berlandaskan pada kondisi lapangan. Nah, perencanaan berbasis data ini itu bertujuan untuk menemukan akar masalah yang menjadi pemicu hambatan dalam proses perubahan yang ditetapkan dengan sebagai upaya untuk menemukan solusi atas masalah tersebut dengan tepat agar pada percepatan sebuah transformasi pendidikan itu dapat tercapai. Nah, selain itu perencanaan berbasis data ini juga memiliki tujuan sebagai sarana dalam memastikan setiap elemen yang dijadikan unsur penting dalam suatu program dapat dikendalikan dengan baik, sehingga nantinya akan mudah dalam mendeteksi ketika suatu kegagalan pada implementasi di lapangan. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya ini visi pendidikan Indonesia. Nah, visi pendidikan Indonesia itu berasal dari 4 pilar visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Dari 4 pilar pembangunan Indonesia ini, pembangunan sumber daya dan penguasaan iptek menjadi pilar pertama dalam visi Indonesia Emas 2045. Sumber daya yang berkualitas menjadi elemen penting dalam perwujudan visi tersebut. Nah, visi Indonesia ini sendiri itu mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Bisa di next. Nah, untuk tantangan saat ini itu ada 4 ya. Yang pertama itu rendahnya kompetensi literasi dan numerasi peserta didik yang ada di Indonesia. Yang kedua, masih terjadi perundungan atau bullying dan kekerasan seksual. Yang ketiga, pendidik Indonesia perlu meningkatkan kemampuan manajemen kelas dan aktivasi kognitif. Yang terakhir, kurang meratanya kualitas pendidikan di wilayah Indonesia dan tingginya kesenjangan antar daerah dan antar satuan pendidikan. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya ada kriteria transformasi pendidikan. Nah, untuk ada 5 indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan transformasi pendidikan dan peran perencanaan
pendidikan berbasis data. Dan 5 indikator tersebut, yang pertama, satuan pendidikan berpihak kepada tumbuh kembang murid. Yang kedua, satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Yang ketiga, peningkatan hasil belajar peserta didik, terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Yang keempat, satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orang tua atau wali. Yang kelima, satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar aman dan nyaman. Nah, bisa di next, Din. Nah, lanjut, ada dalam transformasi pendidikan ini diawali dengan proses semua satuan pendidikan ini melakukan perencanaan berbasis data dengan berlandaskan capaian profil pendidikan satuan pendidikan melalui platform rapor pendidikan. Nah, selanjutnya satuan pendidikan ini itu melakukan perencanaan dan penganggaran secara tepat dengan menggunakan data yang sudah terupdate dan akurat. Nah, proses ini itu jika berlanjut akan memberikan transformasi pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, dari hal tersebut ini menciptakan output, di mana output dari seluruh proses yang dilakukan ini tercapainya peningkatan mutu pendidikan peserta didik dengan karakter profil pelajar Pancasila. Next. Nah, langkah utama perencanaan berbasis data. Nah, sebenarnya ini itu sebuah satuan pendidikan kan dapat melakukan proses perencanaan berbasis data dengan cara yang bervariatif. Nah, mulai dari sederhana sampai yang kompleks. Nah, pada dasarnya proses perencanaan berbasis data mengadopsi dan mengacu pada teori of change, di mana teori tersebut dapat dilakukan dengan langkah yang menentukan prioritas masalah, dengan menentukan akar masalah, dan yang terakhir perbaikan yang dikenal dengan 3 langkah sederhana seperti yang ada di PPT yang dimulai dengan tahap identifikasi. Nah, pada tahap ini merupakan sebuah proses dalam menentukan prioritas masalah yang diselesaikan, dan nantinya dari data tersebut akan ditampilkan pada rapor pendidikan. Yang kedua, tahap refleksi. Nah, pada tahap ini setelah didapatkan permasalahan dari satuan pendidikan masing-masing, selanjutnya dilakukan proses refleksi, di mana pada proses ini merupakan tahap penilaian dan analisis terhadap capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran pada satuan pendidikan untuk menentukan akar permasalahan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah proses benahi. Nah, setelah akar masalah diketahui, lalu satuan pendidikan melakukan perumusan kegiatan dan anggaran satuan pendidikan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga meminimalisir kesalahan yang sama di kemudian hari. Bisa di next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait pengenalan rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data. Rapor pendidikan ini merupakan salah satu platform pendidikan yang dirancang secara menyeluruh dengan penggabungan dan penyajian hasil tindak lanjut dari asesmen nasional sekaligus sebagai inovasi dalam upaya menghadirkan jaminan mutu pendidikan yang semakin holistik serta ingin memberikan kemudahan bagi sekolah dan pemerintah daerah dalam melakukan refleksi untuk menyusun rencana perbaikan yang tepat sasaran dan berbasis data. Nah, platform ini dirancang sebagai alat agar dapat membantu sekolah serta pihak pemerintah daerah untuk mengetahui masalah pendidikan, sehingga platform ini dapat dikatakan sebagai tempat penyimpanan data pendidikan yang nantinya stakeholder itu yang berkaitan dapat merancang strategi reformasi pendidikan yang akurat untuk diterapkan. Rapor pendidikan dapat dijangkau dengan internet melalui browser handphone dan situs desktop. Next. Data pada rapor pendidikan. Data atau informasi yang ada dalam rapor pendidikan ialah data yang disajikan dengan tepat, kredibel, dan terbaru karena diperoleh dari hasil asesmen nasional yang didukung oleh data pokok pendidikan dari Kemendikbudristek, yang kemudian data tersebut diproses serta divalidasi untuk diperlihatkan dalam platform rapor pendidikan. Next. Selanjutnya, kerangka perencanaan pada rapor pendidikan. Langkah konkret yang bisa dilakukan setelah melihat rapor pendidikan adalah memanfaatkannya untuk melakukan perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data ini merupakan sebuah perubahan kebiasaan untuk mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan bukti. Maka dalam hal ini terdapat langkah konkret yang perlu dilakukan oleh sekolah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam rapor pendidikan. Yang kedua, melakukan refleksi capaian pemerataan dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan daerah masing-masing. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan
menentukan program dan kegiatan sebagai solusi dari masalah yang ditetapkan. Next. Selanjutnya, keuntungan dari adanya platform rapat pendidikan. Kemendikbudristek mengemukakan beberapa fungsi platform rapat pendidikan untuk sekolah. Yang pertama, platform rapat pendidikan ini menjadi acuan utama sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua, rapat pendidikan ini merupakan satu-satunya platform untuk melihat hasil asesmen nasional. Yang ketiga, rapat pendidikan dapat menyajikan sumber data yang objektif dan andal di mana laporan disajikan secara komprehensif. Selanjutnya, rapat pendidikan dijadikan sebagai alat pengukuran untuk mengevaluasi sistem pendidikan secara komprehensif. Selanjutnya, rapat pendidikan ini menjadi alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil. Dan yang terakhir, menjadi platform penyajian data yang terpusat. Next. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan perencanaan berbasis data. Ada perencanaan berbasis data menggunakan rapat pendidikan. Ini merupakan tahapan penting dalam merencanakan kegiatan pendidikan dalam perbaikan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap satuan pendidikan. Dalam pengerjaannya terdapat 3 cara untuk melaksanakan perencanaan berbasis data di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama yaitu menggunakan cara perencanaan berbasis data dengan melakukan eksplorasi dashboard platform Discover Pendidikan. Pada tahapan awal ini, satuan pendidikan dapat memilih dan menetapkan masalah yang sedang dialami. Hambatan tersebut dapat ditemukan dengan cara mengeksplorasi dashboard platform Discover Pendidikan. Pengidentifikasian masalah dapat dilakukan dengan cara yang pertama dengan membuka platform rapor pendidikan melalui link https raportpendidikan.kemendikbud.go.id. Lalu melakukan login menggunakan akun satuan pendidikan dengan menggunakan akun Belajar ID. Jika belum memiliki akun, bisa membuat dengan mengunjungi laman dashboard pengelolaan data peserta didik. Lalu masuk menggunakan SSU data pokok pendidikan atau Dapodik. Selanjutnya bisa mengunduh untuk mendapatkan kata sandi dan user ID. Lalu selanjutnya bisa mengisi informasi-informasi yang sesuai dengan Dapodik. Selanjutnya, klik menu ringkasan atau nanti akan terlihat rincian dari satuan pendidikan, mulai dari ringkasan kondisi lembaga pendidikan dan indikator prioritas lembaga pendidikan. Yang nanti indikator prioritas akan bisa dijadikan acuan. Lalu yang ketiga, indikator-indikator dibedakan berdasarkan skala urutan prioritas seperti berwarna merah yang berarti kurang, berwarna kuning berarti sedang, dan berwarna hijau berarti baik. Dengan begitu akan mempermudah dalam pemilihan indikator mana yang lebih membutuhkan perbaikan. Lalu yang selanjutnya dalam halaman ringkasan menampilkan indikator-indikator prioritas seperti nama indikator prioritas sesuai capaian, data atau tautan dari capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya. Lalu ada juga apa hasil capaian saya yang berisi detail hasil dari capaian dari satuan pendidikan. Lalu ada komparasi hasil capaian satuan pendidikan di tingkat provinsi dan nasional dan pelajari akar masalah yang berisi pokok masalah dari setiap indikator prioritas pada satuan pendidikan. Lalu yang selanjutnya adalah memilih akar masalah. Selanjutnya adalah memilih akar masalah yang dilakukan untuk mempermudah satuan pendidikan dalam menguraikan akar masalah, menemukan tindakan perbaikan yang tepat, dan mengembangkan rencana guna mencegah kejadian di masa depan. Akar masalah dapat diuraikan dalam platform rapor pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, setelah memilih masalah, tekan pelajari akar masalah. Selanjutnya, akan diarahkan pada halaman akar masalah yang berisi 4 kartu akar masalah dari indikator-indikator. Lalu kartu-kartu tersebut telah diurutkan berdasarkan indikator-indikator yang paling membutuhkan perbaikan. Selanjutnya, merumuskan pembenahan. Selanjutnya bisa menekan inspirasi benahi pada halaman yang sama, lalu menentukan mau memilih sebagian atau seluruh inspirasi kegiatan yang akan dibenahi. Lalu tekan lihat materi di Merdeka Mengajar. Jika ingin memilih inspirasi kegiatan benahi, dapat menekan lihat materi Merdeka Mengajar. Melalui inspirasi benahi yang telah dipilih, selanjutnya melakukan perumusan kegiatan yang sesuai dengan daftar kegiatan AKAS. Selanjutnya memasukkan ke dalam dokumen RKT atau rencana kerja tahunan. Yang pertama bisa memindahkan hasil dari tahap 1, 2, dan 3 ke dalam lembar RKT. Lembaga pendidikan melakukan peninjauan dokumen RKT yang sudah dilengkapi. Lalu mengisi ke dalam lembar kerja AKAS. AKAS ini adalah sistem informasi yang mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi guna menyediakan perencanaan pembiayaan, pelaksanaan, dan penatausahaan dan responsibilitas dana bantuan satuan pendidikan atau BOSP di satuan dasar dan menengah secara nasional.
Pengisian hanya berlaku pada kegiatan yang membutuhkan anggaran untuk pelaksanaannya bisa dilakukan dengan mengisi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Satuan pendidikan perlu mengakses Arkas jika belum memiliki aplikasi, bisa mengunjungi laman arkasmendikbud.go.id dan mengunduh aplikasi melalui menu unduhan yang telah tersedia. Setelah dapat terakses, lakukan login dan masuk ke dalam halaman utama, lalu pilih menu penganggaran. Di tahap berikutnya adalah melakukan aktivasi kertas kerja dan konfirmasi penerimaan dana dengan cara pilih aplikasi kertas kerja, lalu pilih sumber dana yang sesuai dengan lembar kerja yang sebelumnya telah dibuat. Ketika satuan pendidikan telah melakukan aktivasi kertas, maka secara otomatis aplikasi akan melakukan sinkronisasi dengan data penerimaan dan dana BOS dan dana BOS salur, sehingga nanti akan muncul jumlah dana yang disalurkan. Lalu, setelah aktivasi kertas kerja sumber dan dana terpilih, selanjutnya pilih menu kertas kerja dan pindahkan data yang pada RKT pada lembar atas. Lalu, cara yang kedua yaitu perencanaan berbasis data dengan menggunakan unduhan rekomendasi prioritas. Yang pertama, tetap masih menggunakan platform rapor pendidikan, lalu melakukan login menggunakan akun belajar ID. Selanjutnya, pilih menu unduh dan tentukan tahun laporan. Lalu bisa melakukan pengunduhan, maka nanti akan terlampir satu berkas laporan pendidikan dan rekomendasi PBB yang berformat Excel. Buka berkas unduhan, lalu pilih menu prioritas rekomendasi. Pada kolom identifikasi, pilih masalah yang perlu diprioritaskan, lalu memilih akar masalah dan memilih pembenahannya, lalu mengisi ke dalam lembar kerja atas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pengisiannya bisa dilakukan pengunduhan terlebih dahulu untuk mendapatkan lembar kerja atas. Selanjutnya, untuk cara yang ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah perencanaan berbasis data dengan menggunakan unduhan laporan rapor pendidikan. Nah, dalam perencanaan berbasis data menggunakan unduhan laporan rapor pendidikan ini, ada identifikasi untuk memilih dan menekan masalah, lalu ada memilih akar masalah, lalu ada merumuskan benahi, ada menyertakan dalam dokumen RKT, ada memasukkan ke dalam lembar kerja Arkas. Nah, untuk yang mengidentifikasi masalah ini, dalam menentukan masalah, identifikasi ini merupakan langkah penting yang melibatkan pengenalan dan pemahaman terhadap aspek-aspek yang terkait dengan suatu situasi atau kondisi yang dianggap perlu untuk diperbaiki atau diselesaikan. Nah, untuk memasuki ini, sebelum memasuki tahap identifikasi, satuan pendidikan ini ditujukan untuk mengunduh laporan rapor pendidikan satuan pendidikan pada laman rapor pendidikan di website Kemdikbud. Nah, selanjutnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini menetapkan ada 6 indikator prioritas untuk pendidikan dasar dan menengah, serta 8 indikator prioritas untuk sekolah menengah kejuruan SMK yang akan menjadi fokus utama dalam penanganan masalah. Selanjutnya, login pada laman rapor pendidikan di website laporpendidikan.kemdikbud menggunakan akun belajar.id atau akun lembaga pendidikan. Selanjutnya, klik unduh pada bagian atas platform rapor pendidikan. Lalu, identifikasi indikator prioritas pada tingkat output dan proses. Prioritaskan indikator output level 1 dengan kategori capaian berwarna merah, kuning, dan hijau. Jika terdapat 2 indikator dengan label pencapaian yang sama, prioritas diberikan pada indikator level 1 yang memiliki peringkat atau kuanta yang lebih rendah. Pertimbangkan penurunan skor rapor dari tahun sebelumnya sebagai prioritas utama, diikuti dengan kenaikan skor yang paling rendah. Jika perubahan skor dari tahun lalu sama, prioritas dapat ditentukan berdasarkan skor rapor, sesuaikan jumlah indikator prioritas dengan kemampuan sumber daya dan keuangan yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Selanjutnya adalah memilih akar masalah. Satuan pendidikan memilih dan menentukan masalah sedang dihadapi ini dapat mengambil seluruh atau sebagian akar masalah level 1 yang relevan dan masalah yang telah dipilih. Yang pertama adalah identifikasi akar masalah. Lalu yang kedua, pilih indikator level 2 yang terkait dengan akar masalah. Yang ketiga, prioritaskan pemilihan indikator level 2 berdasarkan skor rendah dari indikator masalah yang dipilih. Lalu jika terdapat beberapa indikator level 2 dengan skor yang sama, pilih indikator yang memiliki peringkat yang lebih rendah. Jika skor dan peringkat sama, pertimbangkan faktor lain seperti angka penurunan tertinggi dan angka kenaikan terendah. Dengan demikian, pemilihan indikator level 2 dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk memastikan intervensi yang efektif dalam menyelesaikan akar masalah yang telah diidentifikasi. Identifikasi kegiatan penyelesaian untuk setiap akar masalah yang dapat berupa satu atau lebih kegiatan. Selanjutnya adalah merumuskan benahi. Nah,
Dalam rumuskan benahi ini, yang pertama adalah pilih kegiatan Arkas yang sesuai dari kegiatan penyelesaian yang telah dirumuskan untuk dimasukkan ke dalam platform Arkas. Yang kedua, kegiatan penyelesaian dan kegiatan Arkas dapat merujuk pada daftar yang tersedia di platform Arkas untuk setiap akar masalah. Ketiga, dengan demikian kegiatan penyelesaian dan kegiatan Arkas ini dapat diakses melalui platform Arkas dan direferensikan sesuai dengan akar masalah yang ada. Selanjutnya, setelah menyelesaikan tahap identifikasi masalah, akar masalah, kegiatan penyelesaian, dan kegiatan Arkas, langkah berikutnya adalah memasukkan informasi tertentu ke dalam dokumen kerja tahunan atau RKT. Nah, selanjutnya ini perlu dilakukan peninjauan ulang dokumen RKT ini yang sudah lengkap untuk melakukan revisi jika diperlukan. Lalu setelah selesai menginput semua data sesuai dengan kolom yang sudah tertera, langkah selanjutnya adalah memasukkan ke dalam lembar kerja Arkas. Nah, menyertakan dalam dokumen RKT ini, satuan pendidikan dapat menganalisis permasalahan dan menindaklanjutinya dengan mencari solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Solusi tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Setelah menyelesaikan tahap 1, 2, dan 3, langkah selanjutnya adalah memasukkan masalah yang diidentifikasi, akar masalah yang telah ditemukan, solusi yang disarankan, dan kegiatan yang akan dilakukan atau disebut Arkas itu ke dalam dokumen RKT. Selanjutnya, dokumen RKT yang sudah selesai disusun akan direview untuk diperbaiki jika diperlukan. Nah, langkah selanjutnya adalah memasukkan ke dalam lembar kerja Arkas. Satuan pendidikan ini memilih dan menentukan masalah yang sedang dihadapi ini untuk dimasukkan ke dalam lembar kerja Arkas. Yang pertama, untuk data yang diinput hanyalah kegiatan yang memerlukan anggaran dalam pelaksanaannya. Langkah awal ini untuk mengisinya adalah dengan mengambil kolom inspirasi kegiatan benahi yang terpilih dari RKT. Lalu masukkan kolom inspirasi kegiatan tersebut ke dalam kolom benahi di lembar kerja Arkas. Selanjutnya, pilih contoh kegiatan Arkas yang terpilih dari RKT. Selanjutnya, pindahkan contoh kegiatan Arkas tersebut ke dalam kolom kegiatan di lembar kerja Arkas. Selanjutnya, isi kolom penjelasan kegiatan dengan rincian kegiatan yang ingin dilakukan sesuai dengan yang terdapat pada kolom kegiatan. Isi kolom uraian kegiatan dengan detail barang dan jasa yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan. Selanjutnya, tentukan jumlah barang dan jasa yang akan dibelanjakan dalam 1 tahun dan isi kolom jumlah dengan angka yang sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Tentukan satuan dari barang dan jasa yang dibelanjakan dalam 1 tahun dan isi kolom satuan dengan data yang relevan. Tentukan harga satuan dari barang dan jasa yang akan dibelanjakan. Gunakan aplikasi Siplah atau sumber lain atau elemensi untuk referensi, lalu isi kolom harga satuannya. Lalu hitung total belanja dengan perkalian antara jumlah dengan harga. Dan setelah semua selesai, kegiatan dimasukkan dalam lembar kerja Arkas. Lakukan peninjauan ulang terhadap jumlah total anggaran yang tertera. Jika jumlah total anggaran melebihi estimasi total anggaran yang dimiliki, akan mendapatkan 3 pilihan, yakni yang pertama mengurangi jumlah harga barang dan jasa, mengurangi jenis barang dan jasa, atau mengurangi jumlah kegiatan. Lalu jika total anggaran sudah sesuai setelah revisi dan disetujui, maka setelahnya yakni memasukkan ke dalam lembar kerja Arkas ke aplikasi Arkas. Dan yang terakhir adalah setelah sampai tahap 5, dokumen Arkas untuk satuan pendidikan yang telah dibuat sudah tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya akan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.